belajar agama itu memasukkan keindahan Islam ke dalam hati. Makanya kita semua saat ini yang sudah kenal nikmatnya belajar ilmu sunnah, harusnya dalam pengajian sudah harus lebih memilih kajian-kajian yang mengarah kepada upaya meningkatkan mutu ilmu. Sebagian orang saat ini pengajian itu yang disukai yang hanya sekedar enak didengar. Tidak peduli ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Seperti yang saya katakan, orang-orang awam sukanya yang sekedar lucu-lucu saja. Apakah mengambil ilmu dari ustadz yang tidak bermanhaj salaf termasuk ke dalam golongan yang menghantarkan ke neraka? Terlalu parah pertanyaan antum ini. Kaidah dalam agama seseorang itu sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan. Itu kaidahnya, itu jelas. Itu tidak bisa dipungkiri. Bagaimana agama seseorang akan sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan. Ilmunya salah dia dapatkan, salah agamanya. Ilmu yang didapatkan hak, benar agamanya. Oleh karena itu Muhammad bin Sirin berpesan, pelajari dari siapa kalian menimba ilmu kalian. Selektif dari siapa menimba ilmu. Tak mau sembarangan asal orang bicara agama diterima. Kita kalau ingin memperbaiki mobil, kita selektif cari bengkel. Kita selektif cari mekanik. Kita mau bangun rumah, kita selektif cari tukang yang mahir. Nggak mau kita sembarangan. Masa sih agama mau sembarangan? Di antara orang-orang yang mahir kita pun masih bertanya, mana yang paling mahir di antara yang mahir? Mana yang paling pengalaman di antara orang-orang yang pandai dan bisa? Urusannya adalah urusan surga atau neraka. Jadi harus selektif, Allah Ta'ala alam. Teman yang nganjurin ke saya begini, Ustadz, kalau ikut kajian jangan hanya ikut salafi. Coba cari yang lain sebagai pembanding. Bu, jangan kamu ngaji ke ustadz yang manhajnya salaf doang. Nah sekarang jadi pertanyaan, kalau selain manhaj salaf, manhaj siapa yang akan kita ikuti? Salaf itu siapa? Salaf itu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kita beragama hanya mengikuti manhaj mereka, tidak boleh mengikuti manhaj yang lain. Oleh karena ulama yang benar-benar ulama, dia senang kalau muridnya bertanya apa dalilnya. Ya, hanya ulama su saja yang marah kepada muridnya tatkala muridnya bertanya kepadanya mana dalilnya. Itu ciri ulama su. Kalau dia ulama yang betul-betul ulama, dia senang bangga punya murid yang ilmiah. Ya, punya murid yang kritis. Ya. Senang dia. Ya, menanyakan dalil. Imam Ahmad saja mendidik muridnya, jangan kalian mengambil pendapatku kalau kalian belum tahu apa landasanku, apa dalilku dari Al-Qur'an dan hadis. Agama adalah agama dalil, agama ilmiah. Pendidikan yang diberikan oleh ulama Islam kepada kita adalah pendidikan yang ilmiah, bukan pendidikan dogma yang kosong dari dalil. Jangan mengatakan, Ustaz, ana mau ambil baiknya. Kalau kau orang berilmu, kau bisa bedain mana yang baik, mana yang salah. Tapi kalau kau nggak berilmu, mana yang baik dan mana yang salah? Kau anggap, Masya Allah nih guru, Masya Allah, akhirnya semuanya masuk. Maka jangan kadang-kala kita terpana, terkesima dengan gelar-gelar yang dimiliki. Kalau kita tahu dia tidak mengajak kepada pemahaman para sahabat, maka aku tinggalkan. Kenapa? Yang paling paham dengan Quran dan sunnah ini para sahabat. Antum laki-laki sudah kenal sunnah, makin sayang sama istrinya, makin ramah, ya gitu kan? Kalau dulu tidak pernah meluk, sekarang lebih sering meluk. Tidak pernah kata sayang, sekarang lebih senang sayang. Sekarang lebih supel, lebih suka membantu kasih uang. Dulu cuma berapa 1 bulan, sekarang lebih. Wah, ini bagus nih perubahannya. Istrinya bisa tanya, taklim di mana tuh? Gak apa-apa deh sampai jam 12 malam. Nah, nafkahnya naik kan gitu. Tapi kalau antum tambah pelit, sudah berjenggot, kemudian mukanya nggak pernah senyum, lalu istrinya minta, bang beli ini dong, nggak ada. Nggak usah mubazir, banyak-banyak, nggak usah. Pelit. Padahal Nabi SAW sangat ringan tangan, gitu kan?